Pada hari ini kita akan membahas kepemimpinan dan keterampilan manajerial pada pertemuan ketiga, yaitu makna kepemimpinan bagi sumber daya manusia pelayaran bidang studi ATT 2. Apa itu kepemimpinan di kapal? Kepemimpinan di kapal adalah kemampuan untuk mengatur, mengarahkan, dan membimbing awak kapal dalam mencapai keselamatan, efisien, dan harmoni kerja. Bukan hanya memerintah, tetapi juga membina dan melayani. Fungsi kepemimpinan di atas kapal mengarahkan operasi kapal secara efisien, menjamin keselamatan awak kapal, menegakkan kedisiplinan dan etika kerja, membina kerjasama dan komunikasi yang baik. Nilai-nilai dasar kepemimpinan di atas kapal: integritas dan keteladanan, kepercayaan dan keadilan, tanggung jawab dan keberanian, konsistensi, dan komunikasi terbuka. Pemimpin sebagai panutan. Nahoda dan perwira adalah figur utama yang menentukan iklim kerja di atas kapal. Apa yang dilakukan pemimpin akan ditiru oleh anak buah kapal. Kepemimpinan sama dengan pengaruh melalui tindakan. Kepemimpinan dalam situasi khusus, situasi darurat, atau cuaca buruk, atau kebakaran, atau situasi darurat lainnya, dibutuhkan kepemimpinan yang tenang, cepat, dan tegas. Multikultural crew. Pemimpin harus adaptif dalam komunikasi dan pemahaman lintas budaya. Kepemimpinan yang efektif di atas kapal menunjukkan kedisiplinan dan etos kerja tinggi, mampu mengorganisasi tugas dan delegasi, memberikan arah dan motivasi, menyelesaikan konflik secara proporsional. Dampak dari kepemimpinan yang baik: lingkungan kerja aman dan produktif. Awak kapal patuh terhadap perintah dan prosedur. Operasional kapal berjalan lancar,
meningkatkan reputasi profesional dan perusahaan pelayaran. Pengertian SDM pelayaran. SDM pelayaran adalah seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam pengoperasian kapal, baik di darat maupun di atas kapal, termasuk nahoda, perwira, ABK, teknisi, dan staf pendukung. Struktur SDM di atas kapal, Departemen Dek atau bagian navigasi adalah nahoda. Mualim 1, Mualim 2 dan 3, jurumudi. Departemen mesin, kepala kamar mesin, masinis 1, 2 dan 3, juru minyak. Departemen tata graha atau catering, kepala koki, juru masak, steward. Staf tambahan, jika kapal penumpang, dokter, teknisi, perhotelan, dan tambahan yang lain. Kualifikasi dan sertifikasi mengacu pada Konvensi SCCW 978, Amandemen Manila 2010. Sertifikasi BSD, Basic Safety Training, ANT, dan ATT atau Ahli Nautika dan Teknika. COP atau Sertifikat of Proficiency, training tambahan, PRM, RMS, ISM Code. Pengembangan SDM pelayaran, pendidikan formal, contoh Akpelni, STIP, PIP di Semarang, Makassar, dan beberapa tempat yang lain. Pelatihan profesional berkelanjutan, sertifikat ulang dan upgrading BP3IB, pengusaha bahasa Inggris maritim. Tantangan dalam pengolahan SDM pelayaran, turnover tinggi atau mutasi kru, fatigue, dan tekanan kerja. Perbedaan budaya dan bahasa antara kru. Kesulitan rekrutmen tenaga kerja kompeten. Peran manajemen sumber daya manusia maritim, penempatan kru yang tepat, pemantauan kinerja dan kesejahteraan, evaluasi kompetensi, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Sumber daya manusia kualitas sama dengan operasi kapal berhasil. Sumber daya yang handal sama dengan operasi kapal lancar, risiko kecelakaan minim. Penilaian audit baik, kepuasan pemilik kapal dan klaim meningkat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan agar para pasis dapat memahami akan apa yang kita bahas tadi, yaitu makna kepemimpinan bagi sumber daya manusia pelayaran. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu pada
pembahasan berikutnya. Selesai.